Dengan seseorang menjadi orang Kristen, saudara, tidak secara otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak-anak Allah yang sejati. Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan apa saja ciri-ciri seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan. Membuktikan seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan, saudara, tentu saja ada ciri-ciri yang sesuai dengan firman Tuhan yang membuktikan orang tersebut adalah anak Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh anak Tuhan? Apa bukti atau ciri-cirinya saudara benar-benar seorang anak Tuhan? Di dalam video ini kita akan belajar ciri-ciri seorang anak Tuhan, saudara. Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang yang saudara cintai juga mengalami berkat Tuhan dari channel renungan ini? Silakan di-share kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan di dalam video ini adalah topik tentang bukti seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati? Apa saja ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati, saudara? Di dalam video ini kita akan belajar ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
indahnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini dan 2 video selanjutnya, saudara, adalah topik tentang ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati. Dengan menjadi orang Kristen, tidak secara otomatis menjadikan kita seorang anak Tuhan yang sesungguhnya. Karena seorang anak Tuhan yang sejati, ada ciri-ciri yang membuktikan orang tersebut anak-anak Tuhan. Apa saja ciri seorang anak Tuhan yang sebenarnya, saudara? Di dalam video ini dan 2 video selanjutnya, kita akan belajar ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Roma, pasal yang ke-8, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan kepada saudara. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, di dalam teks ini dijelaskan ciri-ciri seorang anak Tuhan. Di mana di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi dari ayat ini jelas ditegaskan, saudara, bahwa ciri atau bukti seorang anak Tuhan, dia dipimpin oleh roh Allah. Jadi kalau secara jasmani, ada ciri-ciri atau bukti yang membuktikan seorang anak adalah anak dari bapaknya, maka secara rohani juga ada ciri atau bukti yang membuktikan seseorang adalah anak Tuhan. Saya masih ingat waktu itu saya masih SMA, dan satu kali saya pergi ke sekolah naik bus umum, saudara. Dan saya duduk di bus itu dan di depan saya ada seorang nenek. Dan kemudian nenek ini berkata kepada saya, kamu anak si Hombing? Karena dia kenal dengan bapak saya dan dia sering sebut bapak saya dengan marga si Hombing. Lalu sebenarnya saya tidak kenal nenek ini. Tetapi saya bilang, iya nek, dari mana nenek tahu? Lalu dia bilang, kamu mirip dengan si Hombing. Ya wajar, saudara, karena saya anaknya. Ada ciri yang membuktikan saya adalah anak bapak saya. Ada kemiripan saya dengan bapak saya. Demikian juga secara rohani ada bukti, ada ciri yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan di dalam ayat 14 tadi ditegaskan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ciri yang membuktikan seseorang itu anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sesungguhnya adalah dia hidup dipimpin oleh roh Allah.
Jadi kalau seseorang menjadi orang Kristen tanpa hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka sebenarnya dia bukan seorang anak Tuhan. Karena ciri seorang anak Tuhan itu adalah dia hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara seorang anak Tuhan? Buktinya saudara seorang anak Tuhan yang sejati adalah jika di dalam kehidupan saudara, saudara hidup dipimpin oleh Roh Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya mungkin selanjutnya adalah, apa buktinya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Saya mau jelaskan terlebih dahulu saudara bahwa ketika kita menjadi seorang percaya, maka sebenarnya Roh Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Roh Allah itu sudah tinggal di dalam diri kita. Dan setelah dia tinggal di dalam diri kita, maka Roh itu bekerja memimpin kita hari demi hari. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus atau tidak? Karena seorang anak Tuhan yang sudah percaya dan Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, maka orang itu akan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka orang itu akan berjalan dalam kehidupannya dalam pimpinan Roh Allah. Dan apa buktinya dia hidup dipimpin oleh Roh Allah, saudara? Kita pergi ke ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di ayat 13 ini, saudara, ditegaskan bahwa ada dua cara kehidupan, yaitu hidup menurut daging, hidup menurut kemauan daging, hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu. Dan kalau kita hidup menurut kemauan daging, hidup dalam dosa, di sini ditegaskan bahwa kita akan mati. Orang yang hidup dalam dosa, firman Allah ini menegaskan bahwa dia akan mati. Tetapi selanjutnya dikatakan, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Seorang anak Tuhan, yang benar-benar anak Tuhan, dia adalah orang yang sudah hidup secara roh, saudara. Dan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Dan di sini memang ditegaskan bahwa jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh, dan oleh Roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, saudara. Jadi bukti seorang anak Tuhan, sungguh-sungguh seorang anak Tuhan, dia hidup dalam pimpinan Roh. Dan bukti seorang anak Tuhan hidup dalam pimpinan Roh, oleh Roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Jadi saudara, apakah kita sungguh-sungguh seorang anak Tuhan? Itu akan terlihat dan terbukti dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, dan oleh Roh itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, atau malah kita hidup dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh dosa. Seorang anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan, dia akan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, dan oleh Roh itu dia akan mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Itu sebabnya seorang Kristen yang sungguh-sungguh anak Tuhan, dia pasti akan mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupannya. Seorang anak Tuhan, dia akan mengalami perubahan demi perubahan, sehingga kehidupannya hari demi hari akan semakin baik, akan semakin baik, dan akan semakin baik. Dan dia berproses menjadi baik dan semakin baik dalam kehidupannya, saudara, bukan dipengaruhi oleh faktor lain. Bukan oleh karena seseorang, bukan karena segan melihat orang lain, dan sebagainya. Tetapi karena memang Roh Kudus itu yang memimpin dia. Roh Kudus itu yang mendorong dia untuk mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, sehingga hari demi hari dia semakin baik. Saudara, ada satu kejadian yang pernah saya alami, yang di satu sisi menyedihkan, tapi di sisi yang lain juga sangat lucu, saudara. Satu kali, saudara, saya pergi mengunjungi seseorang ke rumahnya. Waktu itu saya pergi bersama istri saya ke sana, saudara.
Lalu kemudian sampai saya di sana, saya sudah melihat dia, tetapi Bapak ini belum melihat saya. Dia sedang menjemur sesuatu di depan rumahnya. Saya sudah melihat Bapak ini dan dia sedang merokok. Saya sering kali berkhotbah, saudara, bahwa orang yang bertumbuh secara rohani, maka dia akan mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, termasuk kebiasaan merokok. Jadi waktu itu, Bapak ini tiba-tiba melihat saya, dan ketika dia melihat saya, saudara, dia langsung mengambil kain lap yang ada di depannya, lalu menutupi rokoknya dengan kain lap itu. Sebenarnya waktu itu saya berpikir jangan-jangan nanti malah terjadi kebakaran. Dia lakukan itu, saudara, karena segan melihat saya. Padahal orang yang bertumbuh secara rohani itu bukan dipengaruhi oleh faktor seseorang, segan melihat seseorang, atau faktor luar. Tetapi di sini tadi dikatakan bahwa ciri seorang anak Tuhan, bukti seorang anak Tuhan sesungguhnya adalah bahwa dia hidup dipimpin oleh Roh Allah, dan oleh Roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Termasuk kebiasaan keterikatan merokok itu. Sebagai seorang anak Tuhan, seharusnya Bapak ini, oleh pertolongan Roh Kudus, dia mampu mematikan dan memutuskan keterikatan terhadap rokok itu. Bagaimana dengan saudara? Dalam kehidupan saudara, apakah saudara sungguh-sungguh seorang anak Tuhan? Seorang anak Tuhan yang sejati, saudara, dalam kehidupannya dia dipimpin oleh Roh Allah, dan oleh Roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Dalam kehidupan saudara, apakah saudara mengalami di mana oleh Roh Allah, saudara mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging saudara, saudara mampu mematikan keinginan-keinginan dosa saudara, saudara mampu lepas dari keterikatan-keterikatan dosa. Karena ada Roh Kudus yang memampukan saudara untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Ataukah sebaliknya saudara, saudara masih hidup di dalam dosa, hidup dalam keterikatan dosa, dan saudara masih bebas hidup dalam perbuatan-perbuatan daging saudara. Ciri seorang anak Tuhan yang sejati, hari demi hari hidupnya akan semakin baik, di mana dia mampu mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Karena dia hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan kemudian saudara, di ayat yang ke-17 di sana dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bukankah betapa indahnya saudara, di ayat 17 ini dikatakan, jika kita seorang anak Tuhan yang sejati, maka kita akan menjadi ahli-ahli warisnya Tuhan, di mana kita berhak menerima janji-janjinya Tuhan. Apakah saudara rindu dalam kehidupan saudara, janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara rindu di kehidupan kekal nanti, janji-janji Tuhan juga digenapi dalam kehidupan saudara? Jika saudara adalah anak-anak Allah, sungguh-sungguh merupakan anak Allah yang sejati, maka dalam kehidupan saudara-saudara akan mengalami janji-janji Tuhan, dan dalam kehidupan yang akan datang, saudara juga akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Alangkah indahnya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan kapanpun kita akan menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, kita juga akan mengalami janji-janji Tuhan di kekekalan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai orang Kristen, kita sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati? Buktinya saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan oleh Roh itu, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Dan buktinya, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Tentu saja hari demi hari, kita akan semakin baik. Tidak susah untuk menguji saudara, apakah seseorang dia sungguh-sungguh anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah. Jika dia sungguh-sungguh seorang anak Tuhan dipimpin oleh Roh Allah, maka oleh Roh itu dia akan mampu mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Dan sehingga
hari demi hari hidupnya akan semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Saudara, mari kita buktikan bahwa kita bukan hanya predikat kita sebagai orang Kristen, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Jangan sampai saudara hidup sebagai orang Kristen bertahun-tahun, tapi hanya predikat saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara tidak benar-benar menjadi seorang anak Tuhan yang sesungguhnya. Maka kekristenan saudara yang saudara jalani itu hanya bentuk sosial saudara. Kekristenan saudara yang saudara jalani itu akan sia-sia saudara, jika di dalam kehidupan saudara, saudara tidak menjadi seorang anak Tuhan yang sejati. Itu sebabnya sekali lagi di akhir video ini saudara, saya mau menegaskan, sebagai orang Kristen mari kita buktikan bahwa kita anak-anak Tuhan yang sejati. Kita sungguh-sungguh anak Tuhan. Dan bukti seorang anak Tuhan adalah dia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dan orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, oleh Roh itu dia mampu mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, keinginan-keinginan dagingnya. Artinya hidup dalam dosa, keterikatan terhadap dosa. Dia mampu lepas dan mematikan keterikatan terhadap dosa itu, saudara. Dan dengan demikian maka hidupnya hari demi hari akan semakin baik. Maka dengan demikian kerohaniannya juga hari demi hari akan semakin bertumbuh. Mari alami janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena seorang anak Tuhan akan menjadi ahli waris, akan menerima janji-janji firman Tuhan. Mari dalam kehidupan saudara, alami janji firman Tuhan dengan hidup dalam pimpinan Roh Allah. Biarlah hari demi hari kita mematikan perbuatan daging kita, sehingga kehidupan kita semakin baik dan semakin baik. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa ciri seorang anak Tuhan yang sejati, dia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kami akan membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Setiap hari kami jalani hari-hari kami hidup di bawah pimpinan Roh Allah. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.